apa itu RK. Oke, terima kasih Mas Dodit, Mas Iksan dan teman-teman semuanya, pemirsa channel YouTube kita. Ya. Oke, RK itu apa? RK itu hanya sebuah metode. Ya, sebuah metode. Sebenarnya RK itu adalah ada kepanjangannya, tidak hanya RK gitu toh, enggak, tapi RK body energy 360 derajat. Iya, itu jadi relax coincidence. Nah, itu hanya nama saja. Lah isinya apa di sana? Isinya ada macam-macam. Ada macam-macam, Mas. Yang pertama adalah penurunan gelombang otak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pernapasan, pelepasan, emotional block, memory block, dan mental block. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah reprogramming alam bawah sadar. Itu adalah memprogram ulang otak bawah sadar kita yang selama ini alam bawah sadar itu penuh dan full oleh kata-kata negatif, beban dan masalah dalam kehidupan yang menipu kehidupan teman-teman semuanya. Itu yang ketiga. Yang keempat itu adalah ada buku, yaitu buku alkemis atau alkimia, di mana buku itu adalah, kalau alkimia sendiri adalah ilmu untuk mengubah dari batu menuju ke emas. Tapi kalau di buku kita ini itu adalah ilmu untuk mengubah kata-kata, harapan, keinginan dan lain-lain menjadi kenyataan. Sebenarnya RK itu seperti itu. Nah, kenapa RK ini diberi nama relax coincidence 300 energy, body energy ya, body energy. Body energy itu adalah body kita gitu loh, raga kita itu sebenarnya energi gitu loh. Ya, energi. Atom, partikel, inti atom. Nah, itu adalah body energy. Kenapa ada kata-kata 360 derajat? 360 derajat itu maksudnya adalah kehidupan kita kembali kepada titik nol, mulai dari kita yang baru. Kita yang baru itu bagaimana? Mungkin selama ini Anda sikap, sifatnya, karakternya, mentalnya penakut, mentalnya banyak kekhawatiran, kewaswasan, atau mentalnya mudah marah, egois dan lain-lain. Tapi ketika menjalankan RK ini, metode RK ini dirutinkan, nggak usah banyak-banyak, satu kali aja itu langsung bisa dirasakan. Apalagi kalau dirutinkan selama 1 minggu, itu nggak bisa marah pasti, nggak bisa marah, nggak bisa sedih, nggak bisa males dan lain-lain. Kalau secara global RK itu ya hanya sebuah metode nama saja, cuman di dalamnya itu tadi banyak sekali ilmu di dalamnya. Cuman di sini yang kita share ke teman-teman hanya bagaimana untuk merubah mental. Itu seperti itu. Kalau sebenarnya RK sendiri itu bukan, maaf ya, mungkin ada orang yang kurang berkenan, wah kok hidup banyak uang, tidak. Sebenarnya di sini adalah metode RK itu adalah metode untuk memperbesar wadah, maksudnya. Ya. Wadah apa? Wadah rezeki gitu loh. Karena wadah rezeki di dalam tubuh kita itu sebenarnya semua manusia sama sih, besar. Cuman mereka selepas umur 7 tahun mulai kenal banyak orang, mulai ada rasa marah, bertengkaran, akhirnya wadah kita menciut. Nah, disitulah ketika menciut itulah akhirnya tidak bisa menangkap yang namanya rezeki atau takdir dari Tuhan. Itu seperti itu. Makanya di sini kita hadir, ilmu ini adalah sebenarnya untuk memperbesar wadah. Lah, memperbesar wadah ini tidak hanya memperbesar wajah saja, tidak, melainkan orang ini dibentuk karakternya. Jadi bukan hanya sekedar mengumpulkan uang gitu, tidak. Justru ketika wadah ini besar dan partikel tanah kita sejajar atau sinkron dengan partikel tanah uang ini mau datang terus. Nah, ketika uang datang ini akhirnya kita bisa dengan mudah melaksanakan perintah-perintah kebaikan, budi pekerti, agama dan lain-lain. Seperti contoh hal sedekah.
contoh hal membantu, contoh hal yang lain-lain. Coba bayangkan, banyak sekali orang yang bilang hidup itu sederhana aja. Iya, justru kita itu dengan hidup sederhana adalah kita tidak bermewah-mewah. Nah, orang bermewah-mewah itu adalah mengubah nafsu. Justru yang sederhana inilah kita akan bisa ngapa-ngapain, mau ini bisa beli, mau ini bisa beli. Tetapi yang perlu dipahami, di sini adalah bagaimana kita bermindset dan berkarakter kaya gitu loh. Tapi kaya bukan kaya yang ujung-ujungnya cuma duit, tidak. Duit itu adalah, uang itu adalah bonus. Bonus ketika kita bermental baik, kita bermental seperti partikel tanah, bermental seperti partikel bumi, seperti itu. Jadi intinya RK seperti itulah. Jadi bukan apa ya, bukan metode apa. Jadi ini adalah metode gimana ya? Ya metode enak-enakan aja, nggak sulit dipelajari gitu loh. Itu seperti itu sih. Bagaimana? Manfaatnya, Mas? Manfaatnya ya banyak banget. Manfaatnya yang pertama satu jelas, di situ adalah bagaimana kita bisa hidup dengan penuh dengan kedamaian, ketenangan, ketentraman, yang berumah tangga kita bisa harmonis. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mewujudkan keinginan, cita-cita dan lain-lain. Yang ketiga, yang jelas untuk mendatangkan uang, karena kita mensinkronkan partikel tanah dalam tubuh kita dengan partikel tanah uang. Banyak Mas kalau diomongin manfaatnya, wis banyak banget. Raga kita sebenarnya gini loh teman-teman ya. Raga manusia itu terbuat dari 4 unsur ya. Unsur yang pertama adalah tanah. Itu yang pertama. Yang kedua api. Yang ketiga air. Yang keempat angin. Ya udah, kita tidak usah membahas tentang air dan angin. Kita membahas 2 ini aja, teman-teman. Raga kita yang pertama adalah terbuat dari tanah. Tanah itu di dalam raga kita banyak loh, teman-teman. Tahu nggak? Ada apa? Daging, ada kulit, terus apa lagi? Ada tulang, sumsum, urat, syaraf, otak, dan lain-lain. Itu semua terbuat dari tanah, teman-teman. Nah, sedangkan yang bersinggungan langsung dengan dunia, maksudnya dengan dunia luar, itu adalah juga partikel atau unsur tanah. Nah, sedangkan unsur tanah itu sebagaimana sifatnya? Coba kita kalau mengetahui tanah, itu apa sifatnya? Apa Mas Udin? Sifatnya itu menerima, baik. Oh, menerima, memberi, sabar, apa aja? Hubungannya Mas, banyak banget kan, lebih ke suatu kebaikan lah. Suatu kebaikan kan. Jadi tanah itu sifatnya adalah baik atau kebaikan atau baiklah intinya. Dan juga menghidupi juga. Itu yang pertama. Tetapi tanah tidak hanya baik saja Mas Udin. Tanah itu adalah juga mempunyai keadaan bawaan, yaitu apa? Kaya, sogeh gitu loh. Kalau nggak percaya, coba di semua yang ada di atas tanah ini semuanya berasal dari dalam tanah. Contoh, ada emas, berasal dari mana Mas? Tanah. Diamond, batu safir, bauannya Mas. Tembaga, perak, nikel, batu bara, potasium, uranium, apalagi. Bahkan wadahnya air pun juga tanah. Bahkan batu bata untuk membuat bangunan juga dari tanah, semen juga dari tanah. Berarti partikel tanah itu adalah partikel yang sifatnya baik dan kaya. Ya, ternyata sama loh. Itu dengan unsur uang. Uang itu terbuat dari kertas. Kertas terbuat dari kayu dari pohon. Pohon dari tanah. Nah, tanah. Nah, ini berarti juga ada partikel tanah. Jadi teman-teman kalau mau didatangin tanah, didatangin uang, kemudahan, usaha lancar, usaha bisnis lancar, pekerjaan dapat, mudah kok teman-teman. Nggak harus RK. Dominankan unsur tanah dalam diri Anda, gitu loh. Itu nanti sinkron tuh, partikel tanah kita dengan partikel uang. Udah mau datang tuh.
Kalau kita mau memperbesar partikel tanah dalam tubuh kita, otomatis wadah rezeki pun besar. Nah, tapi kenyataannya bagaimana? Api tadi, api itu adalah sifatnya adalah kebalikan dari unsur tanah. Kalau nggak percaya, tanah kita pegang loh, asik-asik aja, diem-diem aja. Coba kalau korek tuh, nah korek nggak di sini. Nah ini korek ini ya, loh ini ada api. Oh panas loh teman-teman. Kalau nggak percaya, no, panas beneran loh. Nah panas itu berarti menyakiti. Coba Mas Dodit, barang apa yang masuk di dalam api yang tidak habis? Air Habis menguap. Oh iya, apa ya? Api Masuk api, yo tambah gede, tambah besar loh. Jadi intinya segala sesuatu barang yang masuk di dalam api pasti habis. Dan dimasukkan api terus-menerus, semakin habis, leleh, habis, nguap. Berarti sifatnya api, bawaannya api, itu adalah selain dia menyakiti, dia juga menghabisi atau bisa membuat kehidupan selesai atau miskin. Jadi teman-teman bisa memilih sendirilah intinya. Memilih sendiri mau hidup penuh dengan kelimpahan, kemudahan, kelancaran, uang-uangnya, atau hidup penuh dengan penderitaan, kesulitan, kesusahan, dan yang tentunya nggak bisa mensyukuri nikmat Tuhan. Itu seperti itu. Tinggal pilih aja. Mau hidup susah atau hidup mudah. Nah ini itu udah uang kok sebenarnya. Nggak harus RK. RK itu cuma bagaimana cara melepaskan partikel api yang sudah kadung ada di dalam tubuh kita. Makanya kenapa ketika orang ber-RK pasti merasakan panas tuh. Karena api yang ada di unsur api yang ada di dalam tanah itu keluar lewat menembus tulang, menembus daging, menembus pori-pori. Akhirnya mereka merasa kepanasan. Itu. Kenapa selama ini kok mereka nggak merasakan keluar partikel api? Ya karena nggak pernah bisa mengeluarkan. Belum tahu metodenya. Tapi kalau di RK kita beritahu metodenya untuk mengeluarkan api itu. Tentunya kita tidak hanya syukur angger bisa keluar menirukan di rumah gerakan bisa keluar, enggak. Kita buka portalnya supaya partikel api itu bisa keluar dari dalam tubuh. Disitulah akhirnya wadah yang mengecil tadi bisa besar. Lah orangnya kan nggak bisa marah tuh, nggak bisa marah, nggak bisa sedih dan lain-lain. Jadi intinya teman-teman di rumah atau yang mendengarkan ini bisa menyimpulkan sendiri seperti apa toh RK itu ternyata kan seperti itu. Apa namanya? Berarti intinya adalah lebih ke menjadikan kita menyetarakan unsur tanahnya, kan? Karena unsur tanah sifatnya baik. Sedangkan memang sebenarnya kalau saya dulu belajar dari dulu, berarti sampaikan kamu kalau pengen ini harus sabar, ikhlas, dan kemudian menjadi baik. Itu hanya sekedar kata-kata. Kita masih bingung bagaimana sih menjadi orang sabar itu, bagaimana sih kita menjadi orang ikhlas itu, menjadi baik itu seperti apa sih? Cuman hanya sekedar kata-kata. Juga sama dengan pernah dengan law of attraction juga seperti itu. Hanya sekedar kata-kata saja. Jadi kita masih bingung harus bagaimana. Harus bagaimana mengawali gitu kan? Ya jelas bingung lah. Kenapa kok orang itu kalau pengen sebuah ini harus sabar dulu karena memang belum punya uang. Ya sabar. Karena ketika dengan sabar disitulah akhirnya partikelnya sinkron dengan uang. Tapi pertanyaannya bagaimana? Pertanyaannya adalah melepaskan partikel api. Itu piye caranya? Toh kalau Mas Dodit sering melihat channel YouTube di YouTube itu ya, bukan di TV ya, nggak ada ya. Belum. Channel YouTube di TV nggak ada ya. Oke. Channel YouTube itu tentang law atau law of attraction itu pasti hanya membicarakan tentang hukum tarik menarik. Wah, kalau berpikir susah ya pasti susah, kalau berpikir miskin ya pasti miskin, bla bla bla. Tapi pertanyaannya di sini metodenya bagaimana gitu loh. Iya. Ya kan? Iya. Nah, di RK sini diberitahu
metodenya ini untuk supaya yang kita pikirkan itu cepat terjadi itu bagaimana kita kasih tahu dan kita ajari, bahkan kita buka tuh portalnya supaya partikel yang ada di dalam diri kita itu partikel api itu keluar dan akhirnya partikel tanah masuk dan dominan. Disitulah kita jadi karakter manusia baik sesuai dengan tanah tadi. Jadi kalau kita jadi manusia baik, otomatis kita itu hidup mudah, hidup berkecukupan, hidup berkelimpahan. Itu seperti itu. Itu sudah bawaan kok. Itu sudah sifat bawaan dari semesta, Mas Dwi. Orang kalau sifatnya tanah pasti soge. Kalau orang sifatnya api, mudah marah, benci, iri, dengki, dendam, ya kan? Apalagi dia suka menghina orang lain, suka gibain, suka mencemooh, menghina, menyesatkan, mengkafirkan dan lain-lain. Ya otomatis dia hidupnya penuh masalah dan masalah itu selalu datang. Kenapa? Karena api itu mengundang masalah. Kalau nggak percaya, setiap ada api membakar apa gitu, banyak pasti datang pemadam kebakaran karena bermasalah. Tapi kalau ada orang bangun, iya senang, wis bangun hotel, wis bangun. Kalau ada kebakaran, wis bingung. Nah, jadi dari situlah kita bisa melihat bahwa sebenarnya pelajaran dalam kehidupan itu banyak banget loh. Seperti itu. Untuk kita bisa membentuk mindset atau mental yang bagus itu ya salah satunya kita harus mengaktifkan gland pineal atau kelenjar kecerdasan. Karena kelenjar kecerdasan ini tidak bisa aktif atau mindset kita nggak bisa terbentuk itu karena 3 masalah. Masalah pertama emotional block, kedua memory block, yang ketiga adalah mental block. Udah, kenapa mindset ini tidak terbentuk? Karena memang seperti itu. Nah makanya kenapa kebanyakan 80% itu peminat RK itu pasti orang-orang yang sudah menjalankan kehidupan, udah mengerti tentang kebutuhan di dunia. Entah dia sudah berusaha, dia pembisnis, dia bekerja, atau merasakan terpuruk karena mereka memang bisa merasakan gitu. Kenapa anak muda kok kenapa jarang yang dominan? Karena mereka hidupnya masih seneng-seneng tok membentuk api, seneng pacaran dan hanya happy doang gitu loh. Itu seperti itu. Dan mindsetnya tidak terbentuk. Apalagi mereka yang pendidikannya tidak di dunia entrepreneur gitu kan, ya yang di biasa-biasa itu mindsetnya pasti mereka juga kurang terbentuk. Makanya untuk menyinkronkan antara hati dan pikiran itu dengan menghilangkan blok tadi, emotional block, memory block dan mental block ini benar-benar harus dibuang. Nah itu kan hormon, Mas. Jadi setiap Anda marah itu hormon itu terproduksi hormon negatif. Setiap Anda benci, setiap Anda dendam, malas, sedih dan lain-lain ya pasti terproduksi itu hormon. Gitu loh. Jadi jangan menganggap remeh kalau Anda lagi rasa marah dengan orang lain. Jangan anggap itu hanya sebuah sikap sifat, tidak. Itu justru ada hormon yang terproduksi yang dia menyeliputi gland pineal yang dia akan mengganggu kehidupan kedepannya. Seperti itu. Berarti RKI ini bukan condong ke rasa atau hati atau pikiran, mindset saja, tapi dua-duanya, Mas ya. Tidak hanya dua-duanya, raga juga. Oh iya. Jadi mindsetnya terbentuk sendiri. Jadi nanti ketika RK itu yang terbentuk kecerdasannya ada 4 maksudnya. Yang pertama itu adalah EQ, kecerdasan intuitif. Nah itu untuk ide-ide kayak gitu. Yang kedua adalah kecerdasan emosional. Jadi emosinya itu dia tertata. Nah gitu loh. Karena apa? Emotional blocknya sudah lepas, akhirnya tertata. Yang ketiga adalah kecerdasan spiritual. Nah, spiritualnya akhirnya kehidupannya paham. Oh, begini toh hidup itu. Oh, hakikat hidup seperti ini. Itu yang ketiga. Yang keempat yang paling penting. FQ, kecerdasan spiritual. Jadi mindset untuk menjadi seorang pengusaha, mindset untuk pembisnis dan lain-lain itu terbentuk, bukan mindset karyawan.
bukan metantang petenteng bawa ijazah ngalor ngidul ngetan ngulon bawa ijazah padahal kuliah ya sudah habis tuh. Mending kita mindsetnya dibentuk, kita setarakan dengan apa namanya partikel tanah dan partikel api, partikel tanah kita dengan partikel tanah uang, ya udah kita bentuk mindset.